Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi baik-baik saja ya, dan selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan. Nah, masih inget gak nih sama kakak? Kalau lupa, kenalin nama kakak, Kak April dari Komdev FEUNJ. Hari ini kita akan belajar materi tentang sikap kepahlawanan. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, pertama kita akan membahas tentang pengertian pahlawan. Kira-kira pahlawan itu apa sih ya artinya? Nah, pahlawan adalah setiap orang yang mempunyai jasa besar dalam memerdekakan dan membangun bangsa. Orang dapat dikatakan sebagai pahlawan yaitu yang pertama, orang yang telah berjuang melawan penjajah sehingga Indonesia dapat merdeka. Nah, yang kedua yaitu orang yang telah berjasa membangun negara sehingga menjadi negara yang maju dan dikenal di dunia internasional. Nah, yang terakhir yaitu orang yang telah berjuang dan berkorban demi membela kebenaran. Nah, selanjutnya kita akan membahas nama-nama pahlawan. Yang pertama, kita akan membahas nama pahlawan di wilayah Indonesia bagian barat. Wilayah yang termasuk yaitu ada Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Pahlawan dari Sumatera. Pahlawan yang berasal dari Sumatera yaitu ada Tengku Umar, Cut Nyadin, Cut Nyamutia, Sisingamangaraja 12, Tuanku Imam Bonjol, Sultan Syahrir, Haji Agus Salim, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan lainnya. Lalu ada pahlawan dari Jawa. Nama-nama pahlawan yang berasal dari Jawa yaitu Nyi Ageng Serang, Pangeran Diponegoro, Sultan Ageng Tirtayasa, Insinyur Soekarno, Ki Hajar Dewantara, Jenderal Sudirman, dan lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas nama-nama pahlawan di wilayah Indonesia bagian tengah. Wilayah yang termasuk yaitu ada Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pahlawan dari Bali. Nah, nama pahlawan yang berasal dari Bali yaitu ada I Gusti Ngurah Rai. Lalu, pahlawan dari Sulawesi yaitu ada Maria Walanda Maramis, Sultan Hasanuddin, Ari Frederick Lasut, Dr. J.S. Samuel Jacob Ratulangi, dan lainnya. Nah, yang terakhir yaitu nama-nama pahlawan di wilayah Indonesia bagian timur. Wilayah yang termasuk yaitu ada wilayah Irian Jaya dan Maluku. Nama pahlawan yang berasal dari Indonesia bagian timur antara lain yaitu ada Marta Christina Tiahahu, Sultan Harun, Sultan Babuloh, Kapitan Patimura, dan lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perjuangan para pahlawan. Nah, pertama kita akan membahas perjuangan dari Pangeran Diponegoro yang berasal dari Yogyakarta. Pangeran Diponegoro adalah anak tertua dari Sultan Hamengkubuwana III. Beliau menolak untuk dijadikan sebagai raja dan memilih untuk tetap berjuang melawan Belanda yang saat itu menjajah daerah Jawa.
Pada saat itu, Belanda membebani masyarakat dengan pungutan pajak yang tinggi, menghina agama, merendahkan adat istiadat Jawa, dan memasang patok di tanah miliknya untuk pembangunan jalan tanpa seizin Pangeran Diponegoro. Dan karena itulah, Pangeran Diponegoro memimpin perang yang dinamai Perang Diponegoro untuk membebaskan masyarakat dari jajahan Belanda. Nah, kedua kita akan membahas perjuangan dari Raden Ajeng Kartini yang berasal dari Jepara. Raden Ajeng Kartini adalah pahlawan yang memperjuangkan hak-hak perempuan di Indonesia. Beliau harus berhenti sekolah pada usia 12 tahun dan tetap tinggal di rumah. Namun, beliau tetap berkomunikasi dengan teman-temannya di Eropa dan mengetahui perkembangan perempuan di Eropa. Dari situlah, Raden Ajeng Kartini memulai pemikirannya untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, salah satunya yaitu hak untuk bisa mendapatkan pendidikan dengan cara mendirikan sekolah gratis untuk perempuan di Jepara. Nah, terakhir kita akan membahas perjuangan dari I Gusti Ngurah Rai. I Gusti Ngurah Rai berasal dari Bali. Beliau memimpin pasukan untuk mengusir Belanda dari Bali. I Gusti Ngurah Rai juga memimpin perang, yaitu Perang Puputan, yang artinya perang sampai titik darah penghabisan. Dalam perang ini juga, I Gusti Ngurah Rai gugur. Nah, selanjutnya kita akan membahas sikap pahlawan yang dapat diteladani. Nah, setelah kita melihat perjuangan-perjuangan dari para pahlawan, ada beberapa sikap yang bisa kita teladani nih dari para pahlawan. Yang pertama yaitu berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kedua, mencintai produk dalam negeri. Yang ketiga, menjaga dan melestarikan benda-benda bersejarah. Yang keempat, bangga memiliki kebudayaan Indonesia. Yang kelima, suka menolong orang yang kesusahan. Yang keenam, berkata dan bersifat jujur. Nah, selain sikap pahlawan yang dapat kita teladani, kita juga harus tahu cara menghargai jasa para pahlawan. Cara yang dapat kita lakukan untuk menghargai jasa para pahlawan yaitu yang pertama, rela berkorban demi kepentingan banyak orang atau demi bangsa dan negara. Yang kedua, ikut menjaga sarana dan fasilitas umum. Dan yang terakhir yaitu berani untuk mengatakan kejujuran dan berhati-hati dalam mengambil keputusan. Nah, karena materi pembelajaran kita sudah selesai, selanjutnya akan ada pertanyaan nih dari kakak. Pertanyaan yang pertama, sebutkan salah satu nama pahlawan. Yang kedua, siapa saja nama pahlawan yang berasal dari Sumatera? Yang ketiga, sikap apa saja yang harus kita teladani dari para pahlawan? Dan yang terakhir, apa saja cara yang bisa kita lakukan untuk menghargai jasa para pahlawan? Nah, untuk jawaban dari pertanyaannya bisa dijawab ya di kolom komentar atau melalui diskusi grup WA. Nah, materi pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.